Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai administrasi jurusan teknik mesin. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram bagi adik-adik mahasiswa baru. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nur Hayati STMT. Di jurusan teknik mesin, saya sebagai sekretaris jurusan bidang 2. Saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk pembayaran UKT. Yang ini sudah adik-adik lalui. Ya. Pembayaran UKT itu dilakukan di bank yang sudah ditentukan sesuai dengan angkatan pada waktu yang sudah ditentukan. Jika mahasiswa belum melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan, mahasiswa tersebut diharuskan untuk mengurus surat cuti akademik dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di UNRAM. Prosedur berikutnya adalah pengisian KRS. Setelah kalian membayar UKT, kalian akan diberikan atau mendapatkan username dan password. Jadi username dan password ini adalah NIM mahasiswa atau nomor induk mahasiswa. Username ini berlaku selama menjadi mahasiswa teknik mesin UNRAM. Kemudian Anda bisa melakukan membuka website UNRAM, www.sia.unram.ac.id, dengan username dan password yang sudah kalian dapatkan. Untuk passwordnya nantinya bisa kalian ganti. Tidak diganti juga tidak apa-apa. Kemudian mahasiswa mengisi biodata lengkap. Ingat lengkap ya, kalau nanti ada perubahan untuk nomor HP itu dirubah di sistem di biodata itu, supaya pembimbing akademik kalian bisa menghubungi kalian sewaktu-waktu kalau ada masalah dengan akademik kalian. Masuk pada menu KRS, kemudian mencentang mata kuliah yang dipilih, kemudian menunggu untuk disetujui oleh dosen pembimbing akademik kalian. Untuk mahasiswa baru, yaitu semester 1, kalian nanti akan mendapatkan paket ya, SKS, 21 SKS. Jadi KRS-nya nanti berisi 21 SKS yang sudah tertera pada semester 1. Sebelum mengisi KRS, mahasiswa diharuskan berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Untuk semester 2 dan seterusnya, mahasiswa mengisi KRS sesuai dengan jumlah SKS yang diperbolehkan dengan melihat IP, indeks prestasi kalian semester sebelumnya, dan sudah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik. Kemudian masuk di menu KRS, memilih mata kuliah ya di KRS tersebut. Kalau sudah selesai, tinggal dikirim, kemudian menunggu untuk dikonfirmasi oleh dosen pembimbing akademik. Dosen akan memverifikasi KRS, bisa langsung disetujui atau bisa ditolak kalau ada masalah. Untuk menghindari penolakan, kalian bisa melakukan konsultasi dulu sebelum mengisi KRS. Kalau statusnya ditolak, mahasiswa harus mengisi kembali. Kalau statusnya disetujui, mahasiswa melanjutkannya dengan meminta tanda tangan pembimbing akademik secara online. Yang berikutnya adalah cuti akademik. Cuti akademik ini bisa diajukan ke rektor paling lambat 2 minggu sejak awal perkuliahan. Mengajukan ke rektor, tetapi akan dibantu oleh administrasi jurusan, pegawai di jurusan.
Boleh diajukan setelah mahasiswa mengikuti kuliah minimal 1 semester. Jadi semester 1 ini belum boleh cuti ya. Maksimal cuti akademik itu bisa diambil selama 3 semester, baik sekaligus maupun terputus-putus. Masa cuti tidak diperhitungkan sebagai masa aktif studi. Selama cuti, mahasiswa tidak perlu membayar UKT. Mahasiswa yang mengambil cuti setelah perkuliahan berjalan, UKT-nya tidak dapat ditarik kembali. Mahasiswa yang ingin aktif kuliah kembali setelah menjalani cuti harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah ke rektor paling lambat 1 bulan sebelum pembayaran UKT berlangsung, dan nanti bisa dibantu oleh pegawai administrasi jurusan. Mahasiswa yang mengambil cuti secara berturut-turut lebih dari 1 semester dapat mengajukan aktif kembali sebelum masa cuti berakhir. Jadi maksudnya kalau kalian mengambil 2 semester, ternyata 1 semester cukup untuk cuti tersebut, di semester berikutnya Anda sudah boleh mengajukan aktif kembali meskipun masa cutinya belum berakhir. Yang berikutnya adalah mangkir kuliah. Adalah mahasiswa yang tidak membayar UKT dan tidak mengajukan cuti akademik. Mangkir kuliah dimungkinkan maksimal 2 semester, baik sekaligus maupun terputus-putus. Jika lebih dari 2 semester, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri. Masa waktu mangkir kuliah diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi. Jadi diperhitungkan waktu yang telah dilewati. Mahasiswa mangkir kuliah yang ingin aktif kuliah kembali harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah ke rektor paling lambat 1 bulan sebelum pembayaran UKT berlangsung. Mahasiswa mangkir diwajibkan melunasi UKT tunggakan semester sebelumnya, ditambah dengan UKT semester yang didaftarkan setelah memperoleh surat aktif kembali dari rektor. Yang berikutnya adalah proses belajar mengajar. Jadi yang pertama sudah kalian isi KRS-nya, kemudian masuk proses perkuliahan. Ada masa ketika Anda salah mengambil mata kuliah, ada perubahan atau pembatalan KRS ya. Ini dilakukan 2 minggu setelah perkuliahan dimulai dengan konsultasi dengan PA-nya, pembimbing akademik. Tetapi diupayakan supaya jangan sampai kalian merubah KRS. Artinya Anda dari begitu memutuskan ambil KRS, harus benar-benar dipertimbangkan semuanya. Yang berikutnya adalah proses perkuliahan dan praktikum. Kemudian ada UTS, ujian tengah semester, dilanjutkan dengan proses perkuliahan lagi. Kemudian ada minggu tenang, jadi minggu tenang itu 1 minggu sebelum UAS ya, ujian akhir semester. Sebelum UAS, ada evaluasi aktivitas mahasiswa, yaitu kehadiran minimal 75%. Jadi kalau kurang dari 75%, kalian tidak boleh mengikuti UAS. Kemudian ada evaluasi, di sini nanti dikeluarkan nilai akhir kalian untuk mata kuliah tersebut, kemudian Anda akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi. Mahasiswa bisa cek nilai di websitenya Unram. Kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan praktikum. Prosedurnya adalah kalian mengisi form pendaftaran praktikum dan memprogramkan praktikum di KRS. Mahasiswa melihat pengumuman dari lab tentang jadwal pelaksanaan pretest, pembagian kelompok, dan pelaksanaan praktikum. Termasuk di dalamnya juga nanti mendapatkan dosen pembimbing praktikum.
Mahasiswa mendapatkan modul praktikum untuk dipelajari terlebih dahulu ya sebelum pretest. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti pretest dan hanya mahasiswa yang lulus pretest yang berhak ikut praktikum. Untuk ketentuan lain, kalian bisa lihat pada pengumuman dari lab masing-masing yang kalian ikuti. Yang berikutnya adalah praktek kerja lapangan atau PKL. Mahasiswa untuk bisa mengambil kegiatan PKL ini, mahasiswa sudah menyelesaikan semua praktikum dan tugas perencanaan elemen mesin dan sudah mengumpulkan 90 SKS dengan nilai minimal D. Kemudian mahasiswa mencari objek PKL di perusahaan mana kalian kepingin PKL. Kalau selama pandemi ini kita fasilitasi bisa PKL di lab masing-masing atau mengikuti proyek penelitian dosen. Setelah mendapat persetujuan dari pemilik proyek dan kelompok pengajar, mengajukan permohonan ke ketua jurusan. Surat-surat diproses jurusan untuk tempat PKL-nya, jadi semuanya surat nanti dibuatkan oleh administrasi jurusan. Balasan surat persetujuan dari pemilik objek PKL, kalau sudah Anda dapatkan, kemudian jurusan akan menetapkan dosen pembimbing. Kalau sudah mendapatkan pembimbing, kalian akan melaksanakan PKL paling sedikit 1 bulan di perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah selesai, kalian diwajibkan membuat laporan dengan berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya. Kalau sudah selesai laporan tersebut, kalian diharapkan mendapatkan pengesahan atau persetujuan dari pemilik proyek dan atau pembimbing lapangan, kemudian diperiksa oleh dosen pembimbing. Kalau sudah ACC dosen pembimbingnya, nah, itu diseminarkan. Dan waktu pembimbingan ini hanya 1 bulan setelah PKL berakhir, itu harus sudah selesai. Kemudian disetujui ketua jurusan. Yang terakhir Anda akan mendapatkan nilai, ya, ada tanda bukti selesai PKL. Kegiatan yang berikutnya adalah KKM. Kuliah kerja mahasiswa. Syaratnya adalah mahasiswa sudah mengumpulkan 110 SKS dengan IPK minimal 2. Ini dibuktikan dengan transkrip yang akan diberikan oleh jurusan. KKM ini dapat berbentuk KKN reguler yang sudah diprogramkan oleh UNRAM, KKN tematik, ataupun KKN pengabdian pada masyarakat. Seluruh kegiatan KKM ini dikoordinasikan dengan lembaga pengabdian pada masyarakat. Jadi semua syarat dan ketentuannya itu yang berwenang adalah LPPM. Kegiatan yang terakhir dalam perkuliahan kalian adalah menyusun tugas akhir. Syarat-syarat untuk dapat mengambil mata kuliah tugas akhir yaitu mahasiswa sudah mengumpulkan 115 SKS dengan minimal D, IPK minimal 2, telah menyelesaikan PKL, KKM, dan sertifikat nilai TOEFL kalian harus mendapatkan minimal 400. Yang berikutnya adalah lulus mata kuliah metode penelitian, ya, minimal C, memiliki nilai D dan atau, jadi nilai di transkrip kalian D dan D plusnya itu paling banyak 15 SKS, tidak boleh lebih. Kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik, menyiapkan judul TA, jadi judul TA itu bisa jadi dari mahasiswa, bisa juga yang ditawarkan oleh dosen yang mempunyai penelitian di bidang yang kalian minati. Kemudian konsultasi dengan kelompok pengajar atau calon dosen pembimbing, ini boleh dilakukan.
Kalau sudah mendapatkan judul tadi, Anda boleh mengajukan ke jurusan. Dan jurusan yang akan menetapkan dosen pembimbing tugas akhir kalian dengan surat tugas. Yang berikutnya adalah pengajuan seminar proposal TA. Nanti jurusan yang akan menentukan dosen pembahasnya. Pelaksanaan seminar proposal TA, kemudian kalau lolos dari seminar proposal TA ini, mahasiswa bisa mengerjakan tugas akhirnya dalam waktu 1 semester dan hanya dapat diberikan perpanjangan 1 semester. Selama mengerjakan TA ini, kalian bisa melakukan asistensi dengan dosen pembimbing tugas akhir kalian. Kalau sudah selesai laporan dan seterusnya, kalian bisa mengajukan ujian tugas akhir. Dan kalau sudah lulus dan menyelesaikan ujian tugas akhir tersebut, kemudian penjilitan laporan, dan kalian akan mendapatkan nilai tugas akhir tersebut. Untuk kelancaran semua prosedur tadi, di jurusan ada beberapa pegawai yang akan membantu mahasiswa untuk kelancaran tugas belajarnya. Kegiatan administrasi di jurusan Teknik Mesin ya, ada Mbak Wulandesi Anggraini di sini. Ya. Mbak Wulan ini akan membantu kalian dalam berkas-berkas pengajuan judul tugas akhir, pembuatan surat tugas, dan pembimbing skripsinya, menyiapkan keperluan seminar dan ujian tugas akhir mahasiswa, menerima pengumpulan jurnal skripsi mahasiswa, bebas lab, dan penyerahan berkas skripsinya, melayani pengambilan KHS mahasiswa. Kemudian ada Pak Yuli Iswanto, ya, yang akan membantu kalian di sini juga. Pak Yuli bertugas untuk merekap data mahasiswa aktif tiap semester disesuaikan dengan data pembayaran SPP, kemudian merekap data IP IPK untuk keperluan evaluasi DO. Ingat ya, evaluasi DO ini untuk yang pertama dilakukan 4 semester pertama, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian mengisi data PDPT, memasukkan data nilai ke dalam buku nilai, mencetak transkrip nilai di akhir mahasiswa kuliah di tiap periode wisuda. Jadi transkrip kalian waktu selesai kuliah. Kemudian ada Mbak Anita Wulansari akan membantu kalian ketika kalian akan PKL ya. Pengecekan transkrip nilai, surat permohonan PKL, memproses surat balasan dari instansi dan seterusnya. Surat menyurat mengenai cuti, pindah, dan surat keterangan lainnya, melayani pengambilan KHS mahasiswa, pembagian dosen pembimbing perencanaan, elemen mesin, beserta surat tugasnya, kemudian membuatkan jadwal kuliah, ujian semester, seminar proposal TA, dan ujian TA, ini membantu Pak Sekretaris Jurusan. Yang terakhir adalah Mas Faizul Bayani, ya, yang bertugas digitalisasi arsip jurusan Teknik Mesin, kemudian mengagendakan surat masuk dan keluar, melayani pengisian biodata mahasiswa baru, mengkonfirmasikan nilai yang belum masuk ke dosen pengampunya, dan melaksanakan kegiatan administrasi umum di jurusan Teknik Mesin. Demikian presentasi saya hari ini. Selamat bergabung di jurusan Teknik Mesin, selamat belajar, semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.